Ikut kakak saya Elva Sosiala, kakak sepupu saya yang The New Star, information and entertainment. Sebentar dong Mas Yofi. Sedikit dong. Mas Yofi sebentar aja. Sebentar aja. Mengenal sosok aja. Iya. Mas Yofi. Mas Yofi. Dui. Aman Bang. Yang maju. Oke. Mas Yofi. Ya, lanjut. silakan Ya, silakan Mas. mau ada pertanyaan. Ya, mengenal sosok Eyang sendiri. Ini kalau dari Pak yang saya ingin sampaikan adalah satu, bahwa kami seluruh seniman, musisi, dan pastinya seluruh rakyat negeri ini, masyarakat, dan para pegiat seni seperti saya kehilangan sosok besar. Beliau bukan hanya sekedar penyanyi, komposer, tapi beliau adalah seorang pahlawan budaya, pahlawan seni, pahlawan nasional kalau di hati saya pribadi, karena begitu banyak jasanya. Karya-karyanya menghiasi sejak saya kecil sampai saya lihat beberapa hari ini beliau masih aktif berkegiatan sebagai seorang seniman. Ini menjadi inspirasi besar buat kami, buat kita sebagai rakyat negeri ini, sebagai seniman. Jadi saya harapkan semua kita bisa mewarisi semangat seorang Titiek Puspa dalam berkesenian, dalam mencintai negeri kita. Bagaimana beliau melahirkan karya-karya luar biasa, karya-karya penuh cinta, baik dari musik, film, atau apapun, bahkan musical yang dia lahirkan sejak awal seperti semacam operet Pak Piko. Kalau zaman saya kecil itu setiap menuju Lebaran, setiap menuju Tahun Baru, ada saja karya seorang Titiek Puspa. Jadi kita akan cukup sulit menemukan seorang dengan kaliber Titiek Puspa. Jadi di hati saya beliau adalah pahlawan besar yang berjasa untuk kebudayaan Indonesia. Jadi mari kita sama-sama mendoakan agar Eyang Titi, Tante Titi mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan surga Allah, diampuni segala dosanya, dan kita semuanya mengenang jasa-jasa indah beliau sebagai jejak hebat karya budaya, seorang pahlawan nasional kita semua pastinya, pahlawan nasional yang berhasil melahirkan karya-karya yang sangat fenomenal. Ketika saya melihat di dalam tadi, saya hampir tidak percaya karena kemarin saya masih melihat sendiri bahwa beliau masih bersemangat, walaupun sempat ada tayangan yang mengatakan suara saya tinggal 30%, tapi bagaimana effort dia sebagai seorang seniman mempersiapkan diri itu, saya rasa, saya percaya bahwa Titiek Puspa adalah seorang yang akan terganti di jejaknya sebagai pahlawan budaya Indonesia. Ada kenangan-kenangan nggak Mas? Kenangan-kenangan yang jelas waktu kecil, karena saya ikut kakak saya Elva Sosiala, kakak sepupu saya yang sering bersama membuat orkestra buat Eyang Titi. Tentu saya melihat bagaimana semangat beliau, dan saya sering sekali kalau bertemu sama Eyang Titi itu diberikan bukan hanya nasihat, tapi juga beliau itu orangnya memang sangat supportif. Jadi ayo buat karya lagi, jangan berhenti, buat yang indah, buat yang keren, buat yang bagus ya, dengan gayanya yang khas itu. Jadi tidak ada orang yang begitu ketemu Eyang Titi tidak mendapatkan vibrasi positif sebagai seorang seniman. Itu yang luar biasa hebat dari seorang Titi. Itu saja mungkin teman-teman, kita sama-sama berdoa buat Eyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yofi.